Saudara-saudari yang terkasih dalam kasih hati kudus Yesus. Salam sehat dan salam jumpa dalam renungan harian MSC Indonesia hari Sabtu sesudah Hari Raya Penampakan 9 Januari 2021 ini. Saudara, Pater Sevalie, pendiri tarekat kami MSC, dalam catatan hariannya mengatakan, ketaatan dan kerendahan hati haruslah merupakan keutamaan-keutamaan yang terpenting tarekat, karena itulah keutamaan-keutamaan hati Yesus. Saudara, dengan mengatakan demikian, Pater Sevalie hendak menyatakan bahwa keutamaan kerendahan hati harus dimiliki oleh seluruh anggota tarekat, tetapi juga oleh semua umat beriman, oleh semua murid Tuhan, semua murid Yesus, saudara dan saya. Saya sangat yakin bahwa Pater Sevalie dalam kata maupun dalam tindakan pasti sangat terinspirasi oleh tokoh utamaan ini, yakni Yohanes Pembaptis, sebagaimana kita dengarkan dalam Injil hari ini. Dikisahkan bahwa Yohanes Pembaptis meluruskan paham keliru dan sombong dari murid-muridnya yang menganggap Yesus sebagai saingan berat gurunya. Saudara, orang sombong adalah orang yang tidak mengakui orang lain. Orang sombong adalah orang yang melihat orang lain sebagai saingan tidak sehat bagi dirinya, bukan sebagai mitranya, bukan sebagai temannya, apalagi sahabat. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian bahwa dirinya bukan Mesias. Dia hanya perintis. Dia sahabat mempelai laki-laki yang bersuka cita mendengar suara sang mempelai laki-laki, yaitu Yesus. Bahkan saudara, lebih gila lagi, Yohanes mengeluarkan dari mulutnya sendiri pernyataan iman yang dahsyat dan penuh kerendahan hati ini. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sebuah pernyataan kerendahan hati yang luar biasa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, yang bisa menjadi model, menjadi contoh teladan bagi kita dalam keseharian hidup kita. Saudara-saudari terkasih, pandemi COVID-19 di satu pihak telah memporak-porandakan segala sendi kehidupan manusia. Namun di pihak lain, memberikan pembelajaran baru bagi manusia, teristimewa saudara dan saya sebagai umat Kristiani, bahwa pertama, hebat-hebatnya manusia harus sadar bahwa kita makhluk rapuh, makhluk lemah, makhluk tidak berdaya, makhluk terbatas. Kedua, tidak ada cara lain yang lebih hebat selain daripada mengandalkan dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi besar dan dimuliakan, dan kita semakin kecil dan diberkati, saudara. Sehingga doa yang datang dari sebuah kerendahan hati pasti dikabulkan oleh Tuhan, sebagaimana disampaikan oleh Santo Yohanes Rasul dalam bacaan pertama hari ini. Dan yang ketiga, taat, sedia dan setia melakukan kehendak, rencana, dan perintah-perintah Tuhan dengan amal dan perbuatan cinta dan belas kasih kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Yang keempat, tidak boleh memegahkan diri sendiri, melainkan mengakui
dan menghargai, mengutamakan, mendahulukan sabar, tidak iri hati, tidak bersaing yang tidak sehat, tidak mendendam, apalagi tidak bermusuhan dengan orang lain. Saudara, jika saudara dan saya, kita sama-sama menghidupi semuanya ini, keutamaan kerendahan hati yang telah membuat Allah mau turun menjadi manusia dan tinggal di antara kita, menderita sengsara, wafat dan bangkit bagi kita dalam hati kudus Yesus ini, menjadi hidup dan dialami dunia sekitar kita, sehingga semua orang akhirnya suatu saat akan berkata penuh iman seperti Yohanes Pembaptis, "Iya, Tuhan harus menjadi lebih besar, tetapi aku harus menjadi kecil." Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, diberkati, dan dipenuhi oleh keutamaan kerendahan hati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.